Perkenalkan, nama saya Yohanes Prastiwanta dengan NIM 2508300047. Saya sebagai pemateri 1. Saya Veronica Susantikae dengan NIM 2508300037. Pemateri 2. Perkenalkan, saya Benedict Fargizal Zantino dengan NIM 2508300028. Di sini saya sebagai pemateri 3. Perkenalkan, nama saya Diflora Hilda Jeli Rusmatole dengan NIM 25083000036. Di sini saya sebagai pemateri 4. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayat Triani dengan NIM 25083000043. Saya sebagai pemateri kelima. Pengertian dan fungsi virtualisasi dan kontainer. Yang pertama, pengertian virtualisasi. Virtualisasi adalah suatu teknologi yang memungkinkan satu perangkat keras fisik seperti server komputer atau storage yang menjalankan beberapa sistem operasi dan aplikasi secara bersamaan dalam lingkungan yang terpisah yang disebut mesin VM atau virtual machines dengan bantuan perangkat lunak yang disebut hypervisor seperti VMware, Hyper-V, atau KVM. Sumber daya perangkat keras seperti CPU, RAM, dan penyimpanan dapat dibagi ke beberapa mesin virtual secara efisien. Setiap mesin virtual memiliki sistem operasi, aplikasi, dan konfigurasi sendiri seperti layaknya komputer yang terpisah. Meskipun berada pada satu perangkat keras yang sama, setiap VM bekerja secara independen dan tidak saling memengaruhi. Jenis-jenis virtualisasi. Yang pertama, virtualisasi server yang membagi satu server fisik menjadi beberapa server virtual untuk menjalankan berbagai layanan. Yang kedua, virtualisasi jaringan yang menggabungkan beberapa perangkat jaringan menjadi satu sistem logis. Yang ketiga, virtualisasi penyimpanan atau storage virtualization, menggabungkan beberapa perangkat penyimpanan menjadi satu kesatuan yang mudah dikelola. Yang keempat, virtualisasi desktop yang mengizinkan pengguna mengakses sistem operasi aplikasi dari jarak jauh. Fungsi virtualisasi. Yang pertama, efisiensi sumber daya. Virtualisasi memaksimalkan pemanfaatan perangkat keras. Satu server fisik dapat digunakan untuk banyak sistem, sehingga tidak ada sumber daya yang terbuang. Yang kedua, isolasi dan keamanan. Isolasi dan keamanan, setiap VM terisolasi satu sama lain, sehingga apabila satu mesin mengalami gangguan atau serangan virus, dia tidak akan mengaruhi mesin lainnya. Yang ketiga, kemudahan manajemen. Kemudahan manajemen. Administrator dapat digunakan mudah menyalin, memindahkan, mencadangkan, atau menghapus mesin virtual sesuai kebutuhan tanpa memengaruhi sistem utama. Yang keempat, penghematan biaya. Penghematan biaya dapat mengurangi kebutuhan pembelian perangkat keras baru karena satu server dapat menampung banyak sistem virtual. Selain itu, konsumsi listrik dan biaya perawatan juga menjadi lebih rendah. Yang kelima, uji coba dan pengembangan. Uji coba dan pengembangan dapat virtualisasi memungkinkan pengembangan menguji berbagai sistem operasi atau aplikasi tanpa perlu perangkat terpisah karena bisa dilakukan di VM yang berbeda. 2. Pengertian kontainer atau containerization. Kontainer atau containerization adalah teknologi yang memungkinkan aplikasi dan semua dependensiannya atau seperti pustaka, konfigurasi, dan runtime environment dikemas menjadi satu paket ringan dan terisolasi yang disebut kontainer. Berbeda dengan mesin virtual yang menjalankan sistem operasi terpisah, kontainer menggunakan kernel sistem operasi yang sama dengan hostnya, sehingga ukuran dan waktu pemrosesannya jauh lebih efisien. Salah satu platform kontainer paling populer adalah Docker, yang memungkinkan pengembangan membuat, mendistribusikan, dan menjalankan aplikasi dalam lingkungan konsisten di berbagai sistem.
cara kerja kontainer. Yang pertama, kontainer bekerja dengan cara membagi sistem operasi utama menjadi beberapa ruang terisolasi atau namespace. Setiap kontainer hanya memiliki akses ke bagian sistem yang diperbolehkan, tetapi tetap menggunakan kernel OS yang sama. Ini membuat kontainer lebih ringan dan lebih cepat dijalankan dibandingkan VM. Fungsi kontainer. Yang pertama, portabilitas aplikasi. Yang aplikasinya dikemas dalam kontainer dapat dijalankan di berbagai sistem operasi dan lingkungan, misalnya Linux, Windows, Cloud, tanpa perlu konfigurasi ulang. Yang kedua, kecepatan deploy dan skalabilitas. Kontainer dapat dibuat dan dijalankan dan dimusnahkan dengan sangat cepat. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan skala up atau menurunkan skala down jumlah aplikasi sesuai kebutuhan secara efisien. Yang ketiga, konsistensi lingkungan sesama dependensi dan konfigurasi sudah termasuk dalam kontainer, sehingga aplikasi akan berfungsi sama dimanapun dijalankan. Ini menghindari masalah klasik works on my minds. Yang keempat, efisiensi sumber daya. Karena tidak perlu menjalankan sistem operasi terpisah, kontainer menggunakan lebih sedikit memori dan CPU dibandingkan mesin virtual. Yang kelima, integrasi dengan DevOps dan C atau CD. Kontainer sangat cocok digunakan dalam praktik DevOps karena mendukung proses otomatis pengembangan, pengujian, dan penerapan aplikasi atau continuous integration dan continuous development. Perbedaan virtualisasi dan kontainer. Aspek virtualisasi kontainer: lapisan teknologi menggunakan hypervisor untuk menjalankan banyak sistem operasi atau VM di atas satu host, menggunakan kernel sistem operasi host yang sama tetapi menjalankan beberapa aplikasi terisolasi. Ukuran performa lebih berat karena setiap VM memiliki OS sendiri, lebih ringan dan cepat karena berbagai kernel OS yang sama. Keamanan dan isolasi penuh data VM dan lebih aman namun lebih berat. Isolasi lebih ringan, keamanan tergantung konfigurasi. Kecepatan startup butuh waktu lebih lama untuk booting OS di setiap VM. Kontainer dapat dijalankan hampir seketika. Penggunaan ideal cocok untuk menjalankan berbagai OS dalam satu server. Cocok untuk menjalankan banyak aplikasi di lingkungan yang sama. Kesimpulannya, virtualisasi dan kontainerisasi adalah dua teknologi penting dalam dunia komputer modern, khususnya dalam pengelolaan server dan pengembangan aplikasi. Virtualisasi lebih cocok digunakan untuk kebutuhan multisistem operasi dan isolasi penuh, sedangkan kontainer lebih efisien untuk pengembangan dan penerapan aplikasi yang cepat serta non-portable. Keduanya dapat digunakan secara bersamaan dalam infrastruktur modern seperti cloud computing untuk mencapai efisiensi, fleksibilitas, dan skalabilitas tinggi. Baik, saya akan menjelaskan tentang cara kerja dan penggunaan virtualisasi dan kontainer. Yang pertama, cara kerja virtualisasi. Virtualisasi bekerja menggunakan software atau perangkat lunak yang disebut hypervisor. Software ini bisa diinstal langsung ke hardware maupun berdiri sendiri di atas sebuah sistem operasi. Fungsinya memisahkan sumber daya fisik dari lingkungan virtual dan membagikannya sesuai kebutuhan. Setelah itu, lingkungan virtual mendapatkan sumber daya fisik, maka dapat digunakan dalam lingkungan virtual atau virtual environment, penggunaan berinteraksi dan menjalankan komputasi. Lingkungan virtual atau mesin virtual berfungsi sebagai file sync, data yang dapat ditransfer dari satu komputer ke komputer lainnya maupun dibuka secara bersamaan. Yang berikut penggunaan virtualisasi. Yang pertama, memungkinkan menjalankan sistem operasi yang berbeda, misalnya Linux dan Windows secara bersamaan di satu komputer fisik. Yang kedua, mengisolasi aplikasi dan workload yang berbeda secara kuat karena setiap VM memiliki kernel
dan sumber dayanya sendiri. Yang ketiga, digunakan untuk disaster recovery dan bisnis kontinu. Yang berikut cara kerja kontainer. Kontainer bekerja sebagai sistem operasi, bukan perangkat kerasnya. Mereka berbagai kernel sistem operasi host tetapi memiliki ruang pengguna yang terisolasi yang mencakup aplikasi dan semua dependensinya, pustaka, biner, file, dan konfigurasi, dan juga semuanya bersama-sama dan mereka diimigrasikan sebagai satu unit, menghindari perbedaan antara mesin, termasuk perbedaan OS dan perangkat keras yang mendasarinya yang menyebabkan ketidakcocokan dan kerusakan. Kontainer juga memfasilitasi penerapan perangkat lunak ke server. Yang berikut penggunaan kontainer. Yang pertama, portabilitas. Aplikasi yang dikemas dalam kontainer dapat dijalankan secara konsisten di mana saja, dari laptop pengembang ke cloud publik. Yang kedua, efisiensi, menggunakan lebih sedikit sumber daya yang mencakup CPU, RAM, ruang disk dibandingkan VM karena tidak memerlukan sistem operasi terpisah untuk setiap kontainer. Yang ketiga, kelincahan. Kontainer dapat dimulai dan dihentikan jauh lebih cepat daripada VM karena tidak perlu booting seluruh sistem operasi. Yang keempat, pengemasan aplikasi. Mengemas aplikasi dan dependensinya ke dalam satu unit tunggal yang dapat dieksekusi menyederhanakan penyebaran dan pengelolaan. Jenis-jenis virtualisasi dan kontainer. Pertama, virtualisasi. Kurang lebih terdapat 5 jenis utama virtualisasi. Pertama, full virtualization. Cara kerjanya, hypervisor tipe 1 atau tipe 2 meniru seluruh hardware fisik sehingga OS tamu berjalan tanpa modifikasi. Contohnya, VMware, SC, Microsoft Hyper-V, VirtualBox, dan KVM. Kedua, para-virtualization. Cara kerjanya, OS tamu dimodifikasi agar sadar bahwa ia berjalan di atas hypervisor dan berkomunikasi langsung dengannya. Hal ini mengurangi overheat dan meningkatkan kinerja. Contoh, Sin, dan sebagian besar implementasi KVM. Ketiga, hardware assist virtualization. Cara kerja, memanfaatkan fitur pada CPU modern seperti Intel VT X atau AMD V untuk mendukung virtualisasi di tingkat hardware dan memungkinkan hypervisor menjalankan VM dengan lebih efisien. Contohnya banyak digunakan pada VMware, XC, Microsoft Hyper-V, dan KVM. Ketiga, virtualisasi server. Cara kerja, mempartisi satu server fisik menjadi beberapa server virtual atau VM untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Contohnya, konsolidasi server perusahaan menggunakan VMware atau Hyper-V. Berikutnya, virtualisasi penyimpanan. Cara kerja, menggabungkan fungsi perangkat penyimpanan fisik menjadi unit penyimpanan virtual yang dapat diatur terpusat. Contohnya SAN atau Storage Area Network Virtualization. Kedua, kontainer. Jenis-jenis kontainer. Pertama, application container. Cara kerjanya, mengemas satu aplikasi beserta dependensinya. Ini adalah jenis yang paling umum dan ringan, ideal untuk microservice. Contohnya Docker dan
Podman. Kedua, sistem kontainer. Cara kerjanya menciptakan lingkungan seperti VM Mini dapat menjalankan banyak proses dan layanan. Isolasi lebih kuat daripada aplikasi kontainer, tetapi lebih berat. Contohnya LXC atau Linux Containers, LXD, dan OpenVZ. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa software yang digunakan pada teknologi virtualisasi dan kontainer. Yang pertama ada VMware. VMware merupakan software virtualisasi yang populer di dunia, menyediakan solusi untuk membangun dan mengelola infrastruktur virtual yang efisien dan fleksibel. Yang kedua, Hyper-V. Hyper-V merupakan software virtualisasi dari Microsoft yang berbasis hypervisor. Hyper-V memungkinkan pengguna untuk menjalankan beberapa sistem operasi pada satu perangkat keras fisik. Yang ketiga ada VirtualBox. VirtualBox merupakan jenis software virtualisasi yang mendukung semua sistem operasi sesuai dengan kebutuhan dan keinginan. VirtualBox ini bersifat open source, di mana kita bisa mendapatkannya langsung dan mudah dengan cara menginstal software tersebut dari websitenya langsung. Yang keempat ada Docker. Docker merupakan rangkaian alat kontainer multiphase berskala besar. Docker Compose memungkinkan pengembang membangun kontainer, menciptakan lingkungan berbasis kontainer baru dengan relatif cepat. Docker memungkinkan pengembang berbagi, menjalankan, dan memverifikasi kontainer. Kontainer Docker dapat berjalan di Amazon Web Service, Elastic Compute Cloud, Microsoft Azure, Google Kubernetes Engine, dan platform lainnya. Docker Engine dapat berjalan di Linux, Windows, dan macOS Apple. Yang kelima ada Linux. Sistem operasi Linux memungkinkan pengguna untuk membuat citra kontainer secara natif atau melalui penggunaan alat seperti Buildah. Proyek Linux Containers atau LXC, sebuah platform kontainer sumber terbuka, menawarkan lingkungan virtualisasi tingkat OS untuk sistem yang berjalan di Linux. LXC tersedia untuk berbagi distribusi Linux. LXC menyediakan serangkaian komponen bagi pengembang, termasuk template, pustaka, dan alat, serta pengikatan bahasa. LXC berjalan melalui antarmuka baris perintah. Yang keenam ada Kubernetes. Kubernetes adalah platform sumber terbuka yang portable dan dapat diperluas untuk mengelola beban kerja dan layanan berbasis kontainer yang memfasilitasi konfigurasi deklaratif dan otomatisasi. Platform ini memiliki ekosistem yang besar dan berkembang pesat. Layanan, dukungan, dan alat Kubernetes tersedia secara luas. Kubernetes menyediakan, yang pertama ada penemuan layanan dan penyeimbangan beban, yang kedua orkestrasi penyimpanan, yang ketiga ada peluncuran dan pengembalian otomatis, yang keempat pengemasan tempat sampah otomatis, yang kelima penyembuhan diri sendiri, dan yang keenam ada manajemen rahasia dan konfigurasi. Materi yang kelima yaitu membahas spek hardware untuk sistem virtualisasi dan kontainer. Untuk sistem virtualisasi dan kontainer ada beberapa spesifikasi hardware yang perlu diperhatikan agar kinerja optimal, yaitu yang pertama prosesor atau disebut CPU, jumlah core. Pilih prosesor dengan banyak core. Semakin banyak core semakin baik untuk menjalankan beberapa virtual machine atau VM atau kontainer secara bersamaan. Dukungan virtualisasi yaitu pastikan prosesor mendukung teknologi virtualisasi seperti Intel FTX atau AMD-V. Yang kedua yaitu memori ataupun RAM. Kapasitas yang memiliki RAM yang cukup besar sangat penting, minimal 16 GB, dianjurkan untuk menjalankan beberapa VM atau kontainer secara bersamaan. Kecepatan yaitu RAM dengan kecepatan tinggi
juga bisa meningkatkan performa. Yang ketiga yaitu penyimpanan atau storage, SSD versus HDD. Gunakan SSD untuk kecepatan akses data yang lebih cepat dibandingkan HDD karena dapat meningkatkan kinerja VM atau kontainer. Kapasitas yaitu pastikan memiliki kapasitas penyimpanan yang cukup untuk menyimpan semua VM, kontainer data yang diperlukan. Yang keempat yaitu jaringan ataupun network. Kartu jaringan yaitu gunakan kartu jaringan yang mendukung kecepatan tinggi seperti gigabit Ethernet untuk memastikan komunikasi yang cepat antara VM atau kontainer. Dukungan virtualisasi jaringan. Pertimbangkan fitur virtualisasi jaringan untuk mengelola lalu lintas jaringan dengan lebih efisien. Yang kelima yaitu motherboard, dukungan untuk CPU dan RAM. Pastikan motherboard mendukung semua komponen hardware yang akan dipilih. Slot ekspansi, yaitu pilih motherboard dengan slot ekspansi yang cukup untuk menambah kartu jaringan atau penyimpanan di masa depan. Yang keenam yaitu sistem pendingin. Pastikan sistem pendingin yang baik untuk mencegah overheat, terutama menjalankan beban kerja yang berat. Yang ketujuh yaitu sistem operasi. Pilih sistem operasi yang mendukung virtualisasi dan kontainer seperti Linux atau Windows Server dengan fitur Hyper-V dengan spesifikasi yang tepat dan akan mendapatkan kinerja yang lebih baik dalam menjalankan sistem virtualisasi dan kontainer. Kesimpulan dari materi kelima yang saya jelaskan yaitu spesifikasi hardware sangat menentukan kinerja sistem virtualisasi dan kontainer. Penggunaan CPU dengan dukungan virtualisasi, RAM besar, SSD cepat, dan jaringan berkecepatan tinggi membuat sistem berjalan stabil dan efisien. Sekian, terima kasih.